Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa khataman nabiyyin. Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Para ummahat, para akhwat, ma'asyiral mu'minat, rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia iman yang Allah berikan kepada kita, karunia Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita rinci satu demi satu karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan bersama. Maka dari itu tentunya kita berusaha agar tergolong menjadi hamba-hamba yang syakur, yang mampu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat tersebut berkaitan dengan fisik kita, dengan sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan hati kita, dengan amalan yang Allah mudahkan untuk kita, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Berusaha kita syukuri agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai atas apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan qudwah hasanah suri tauladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, di pagi hari ini kita akan membahas sebuah ayat berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap kita menjaga diri kita dan keluarga kita, terkhusus dari orang lain atau sebelum orang lain, menjaga diri, bertakwa kepada Allah agar terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabbur pada hari ini kita akan bahas surat At-Tahrim. Yang pertama ayat yang ke-6. Kalau nanti masih ada waktu, insya Allah kita lanjutkan di ayat berikutnya. Baik. Para ummahat, para akhwat, rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah mengatakan kepada segenap orang beriman,
Wahai orang-orang beriman, peliharalah, bertakwalah, jagalah. Siapa? Dirimu, diri-diri kalian. Itu yang pertama Allah katakan. Wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jadi ini bentuk perintahnya. Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Takwa itu wiqayah, dari kata ittaqa yattaqi, artinya membentengi diri, menjaga diri agar tidak tergelincir. Itu takwa. Ya, muasal bahasa dan definisinya. Yang perlu dijaga, Allah katakan siapa? Diri kita, diri kalian. Dan kemudian Allah perintahkan juga agar kita semuanya menjaga keluarga kita dari api neraka. Adapun ayat berikutnya itu kabar. Ya, kabar tentang neraka dan penjaga-penjaga neraka, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kabarnya kata Allah, naron waquduhan nas. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia wal hijarah, dan juga bebatuan. Kemudian kata Allah, alaiha, pada neraka tersebut ada malaikat-malaikat penjaga, ghiladun syidadun, yang mana malaikat-malaikat tersebut adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Ya, kalau kita bahasakan, ini malaikat Allah ciptakan serem, itu ibu-ibu ya. Jadi sebagaimana di kalangan manusia ada yang tampan, ada yang menyejukkan, ada yang menenangkan, ada yang menyeramkan juga gitu ya. Nah, demikian pula di kalangan malaikat, ada yang Allah jadikan wajahnya itu seram, mengerikan. Ya, karena kalau kita lihat malaikat penjaga neraka tampan, bikin adem, ya nggak serem jadinya nerakanya. Karena lihat penjaganya bikin adem, ya. Enggak. Ini tentunya kontradiktif. Ya. Makanya Allah jadikan malaikat-malaikat penjaga neraka, kata Allah, ghiladun syidadun, yang kasar, keras, la ya'sunallah, tidak pernah durhaka sama Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan, mentaati apa-apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kita harus ingat kalau di dalam Al-Qur'an, ini kata Ibnu Abbas ya, atau kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah berkata di dalam Al-Qur'an dengan memulai ya ayyuhalladzina amanu fa'au'u sam'akum, kata beliau, maka fokuskan pendengaran kalian, konsenkan diri kalian dalam mendengar firman Allah, terkhusus yang dimulai dengan kata apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Kata beliau, karena pasti kalau ayat dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, atau larangan yang Allah larang untuk kemudian larangan tersebut ditinggalkan. Ya, coba ibu-ibu sekalian, para ummahat, para akhwat, kita buka seluruh ayat Al-Quran yang ada kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti sesuai dengan apa yang dikatakan sahabat tadi. Pasti ada bentuk perintah yang harus kita kerjakan atau larangan yang harus kita tinggalkan. Jadi nggak mungkin hanya sekedar kabar begitu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya surga demikian. Tidak, pasti ada perintah di sana, ada bentuk perintah. Allah perintahkan demikian. Atau ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang atas diri kita, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan larangan tersebut. Ya, apa yang Allah larang tersebut. Ini yang pertama, ya. Ini faidah dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka fokuskan, kata beliau, fokuskan pendengaran kita, perhatikan dengan seksama, karena pasti ada perintah dari Allah yang wajib kalian kerjakan, atau ada larangan dari Allah yang harus ditinggalkan. Baik, kemudian
dari penggalan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kita harus ingat bahwa Allah menyeru kepada segenap manusia yang masih memiliki iman. Walaupun imannya pada tahapan yang paling terendah. Walaupun imannya pada tahapan yang paling lemah yang ada pada diri seorang hamba. Jadi siapapun dia, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, apapun status sosialnya, panggilan apapun yang disematkan kepada dia, apapun profesinya, pekerjaannya, kesibukannya, kegiatannya, selama dia masih memiliki iman, walaupun imannya hanya sebesar biji dzarrah, dia masuk ke dalam ayat ini, wahai orang-orang beriman. Jadi jangan pernah menganggap, oh ini berarti untuk orang-orang yang kuat imannya. Para nabi, para rasul, para sahabat, para alim, ulama, dan seterusnya. Bukan. Ini kepada setiap orang yang memiliki iman. Maka dia harus merasa terpanggil dengan ayat ini. Maka ini dikaitkan dengan kalimat tadi yang dikatakan sahabat tadi. Fa'au'i sam'ak, maka fokuskan pendengaranmu. Selama kamu punya iman, perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat-ayat yang di dalamnya diserukan dengan kata iman. Dan kalau kita merasa terpanggil, berarti menunjukkan masih ada iman di dalam hati kita. Nah begitu ibu-ibu. Kalau kita merasa terpanggil dengan ayat-ayat seperti ini, maka insya Allah ini indikasi, ini tanda, ini alamat bahwa masih ada iman dalam hati kita, dalam diri kita. Tapi kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita cuek, kita nggak peduli, kita remehkan, kita abaikan, kita bengkalaikan, maka jangan-jangan na'udzubillahi min dzalik, iman itu sudah keluar dari diri kita. Sudah melesat dari diri kita sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kalian, bentengi diri kalian, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ayat ini dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang, ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, memerintahkan bahwa kita diperintahkan untuk terlebih dahulu memperhatikan diri sendiri dan keluarga kita. Dan ini bukan perintah egois ya. Memperhatikan diri keluarga dulu. Tidak memperhatikan tetangga, tidak memperhatikan kerabat, tidak memperhatikan rekan kerja, sahabat, bukan. Tapi ini menunjukkan prioritas. Ya, perhatikan ibu-ibu. Ini menunjukkan prioritas kita. Siapa yang pertama kali kita dakwahi? Siapa yang pertama kali kita perhatikan? Siapa yang pertama kali kita berikan masukan, berikan nasihat? Siapa? Diri kita sendiri dan keluarga kita. Kan banyak orang ya, na'udzubillahi min dzalik, semoga saya juga tidak. Ya, kita lah, bukan seorang dai saja. Setiap kita ada status ini komen. Ya. Ada berita ini komen. Jadi sibuk dengan urusan-urusan orang lain. Sibuk dengan masalah-masalah orang lain. Padahal kata Allah, yang pertama kamu harus perhatikan sibukan diri adalah jaga diri kamu dulu. Dan keluargamu dulu. Sebelum orang lain. Tentu berbicara orang lain nanti ada ayatnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ada. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ada ayatnya. Ya. Dan banyak. Kemudian Allah perintahkan juga ud'u ila sabili rabbik. Seru manusia, berarti manusia semuanya. Begitu. Yang mukmin, yang kafir, yang bangkang, yang durhaka, yang taat, yang baik tapi sedang tergelincir dan seterusnya. Itu ada ayat-ayatnya, tapi ayat ini fokusnya adalah siapa prioritas yang harus kita kedepankan dalam kita menjaga diri. Ya, dalam penjagaan terhadap api neraka. Yaitu diri dan keluarga. Ya, diri dan keluarga kita. Baik. Para ummahat, para akhwat
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini senada juga dengan firman Allah di dalam surat Al-Maidah. Ya, silahkan dicatat surat Al-Maidah. Wah, ini lebih tegas lagi, tidak ada kata keluarga, tapi kata dirinya. Al-Maidah ayat ke-105. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum." Nah, cuma anfusakum saja di sini. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Di sini enggak ada kata dan. Ya, ini kita menegaskan tentang bahwa mulailah dari diri sendiri dulu. Ya. Nah, ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 105 ini kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dulu. Nah, ini kita perlu renungkan secara terkhusus ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita menyibukkan diri, membenahi diri. Ya, menyibukkan diri dulu, benahi diri sebelum orang lain. Komentari diri kita sendiri dulu sebelum orang lain. Ya, berbeda dari zaman sekarang, apalagi dengan berbagai macam media sosial, kita pengennya komen, orang-orang di komen, status kita baca, kita komen. Nah, makanya biar nggak banyak komen, jangan banyak baca status orang gitu. Ya, karena memancing untuk kita komentari. Gatal biasanya. Betul nggak Bu? Nih, gatal gitu ya. Entah diniatkan atau tidak, tapi karena ada kesempatan maka terjadi begitu. Ya, seperti dikatakan oleh Bang Napi itu kan, kejahatan itu terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ibu udah lahir kan zaman itu ya? Zaman iklan itu sudah ya? Jadi, dan memang betul Bu, kalau kita scroll ya, disebutnya scroll gitu Bu ya. Lihat status di FB, di mana lagi di Instagram, ada yang mungkin punya Twitter juga dan lain-lain. Yang bisa dikomentari kita scroll. Ada sesuatu yang mengganjal di kita, pengennya kita komentari. Gitu. Itu mau tidak mau disadari dan tidak disadari, diniatkan ataupun tidak. Maka ingat dengan ayat ini. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu sendiri dulu. Jadi perhatikan diri kita sendiri dulu. Ingat di sini bukan Quran mengajarkan kita egois, bukan. Ya, tapi prioritas yang kita prioritaskan, yang kita kedepankan paling utama adalah diri kita sendiri dulu. Ya, makanya demikian pula dengan nafkah ibu-ibu. Nafkah itu wajib yang pertama menafkahi diri dulu. Jangan sampai kita memperhatikan orang lain tapi diri kita ini terabaikan. Ya, artinya nantinya bunuh diri masuknya. Nah, ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nah, perhatikan kalimatnya. Ibda binafsika. Itu hadisnya. Mulailah dengan dirimu sendiri dulu. Ya. Ada yang ngajak memperbaiki bacaan Al-Quran. Maaf, ini juga menyinggung kita semuanya. Anak-anak kita, ibu-ibu, dituntut untuk hafal ini, belajar itu, belajar C, D, E, F, dan seterusnya. Orang tuanya kemana? Ya, lalu orang tuanya beralasan apa? Kan sibuk rumah tangga. Kan sibuk cari nafkah. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang wajib orang tua pun mencontohkan paling pertama. Ya, misalnya terhadap bacaan Quran. Wah, dia banggakan ibu. Ya, dia banggakan kemana-mana, anak saya hafal Quran, anak saya lihat bacaan Qurannya di usia sekian sudah bagus dan seterusnya. Nah, terus kitanya belajar nggak kitanya? Gitu. Ini kan Allah katakan kan ku anfusakum, terus wa ahlikum. Jadi pertama siapa dulu? Diri dulu gitu. Nah, hati-hati ya ibu-ibu. Kita semuanya menuntut anak, ternyata kita melupakan diri kita sendiri dulu. Padahal tegas ayatnya di sini.
Yang pertama diri dulu. Kita bicara diri dulu sebelum keluarga nanti. Karena nanti dalam Al-Quran juga ada ayat yang menerangkan perhatian kita terhadap keluarga kita juga termasuk prioritas. Ya. Nah, tapi kita ingat dengan ayat ini yang dikaitkan dengan Al-Maidah 105 tadi, kemudian dikaitkan dengan hadis ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri dulu. Baik, kemudian jamaah azanillahu ya kemajma'in. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Kalau bawa Quran lebih enak ya dan bisa dibuka. Di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-44. Ini ayat paling menyinggung kita sebagai dai, Bu. Tapi bukan kita sebagai dai saja, tapi setiap kita. Terutama orang yang punya tanggung jawab terhadap orang lain, Bu. Ibu tanggung jawab kepada anaknya. Gitu. Suami tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dai ya banyak tanggung jawabnya kepada umatnya. Sekolah kepada murid-muridnya, guru kepada murid-muridnya. Nah, ini ayat ini sangat menyinggung kita semuanya. Kita semuanya tersinggung dengan ayat ini. Al-Baqarah ayat ke-44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun." Nah, ini kata Allah, Bu. Apakah kamu memerintahkan manusia melakukan kebajikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca Alkitab? Itu kata Allah. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Nah, ini semua kita tersinggung ya dengan contoh yang tadi saya katakan. Kita tuntut anak kita demikian, kita tuntut orang lain kita demikian. Kata Allah, kamu perintahkan orang lain berbuat kebaikan, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Sedangkan kamu tahu ayatnya. Sedangkan kamu sadar ini perbuatan yang tidak baik. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat tadi yang Allah perintahkan mulai dari diri sendiri. Jaga diri sendiri dulu. Ya, sampai Allah mengajak kita berpikir, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ya, kalau bahasa kitanya nggak mikir begitu. Ya. Itu bahasa sederhana kitanya. Tapi bahasa Allah indah. Ya, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Baik. Maka dari itu jamaah azani Allah wa yakum, Allah itu sangat tidak suka. Allah sangat murka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah ampuni kita. Semoga Allah hilangkan kemurkaannya dari kita. Karena seringkali kita jatuh pada ayat ini. Jadi Allah itu paling gak suka, Allah itu murka. Dan besar murka Allah kepada orang yang memerintahkan orang lain berbuat kebajikan tapi lupa terhadap diri sendiri. Ya, itu dalilnya dalam surat As-Saff, ibu-ibu. Ya, dalilnya ada di surat As-Saff. Ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Dalilnya surat As-Saff ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu apa-apa yang tidak kalian perbuat? Nah, itu. Bahasa kita apa singkatannya? Om apa? Omdo. Iya, ngomong doang, nggak ada prakteknya. Jadi kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian perbuat.
Apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Apalagi sampai nyuruh-nyuruh orang. Tapi kita tidak menyuruh diri sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kabura maqtan. Na'udzubillahi min dzalik. Kayaknya setiap kita pernah masuk ayat ini ya. Kata Allah, kabura maqtan, sangat besar. Maqtan itu murka, laknat. Itu maqtan. Ya. Sangat besar murka Allah. An taqulu ma la taf'alun, ketika kalian mengatakan sesuatu apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, mengatakan kepada orang lain, menyeru orang lain, mengajak orang lain, memotivasi orang lain, mendorong orang lain, tapi kita tidak mau mengerjakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, jadi para ummahat, para akhwat, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ini penggalan pertama ya, tadabbur kita tentang perintah Allah agar kita menjaga diri kita dari api neraka. Agar perhatian kita, prioritas kita terhadap diri kita sendiri dulu. Nah, maka di zaman yang serba ya, banyak orang yang ya, ikut campur begitu ya, dalam tanda kutip, ikut campur yang tidak dibenarkan dengan melupakan diri sendiri ini, maka ayat ini harus menjadi bekal untuk kita sendiri. Bahwa Allah perintahkan kita agar kita memperhatikan diri sendiri dulu sebelum orang lain. Jadi muhasabatun nafas ya, muhasabah, introspeksi diri, bukan introspeksi orang lain. Kan begitu, muhasabatun nafas, diri kita sebelum orang lain. Baik, kemudian kita gabungkan dengan kalimat keluarga, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nah, ini banyak juga dalam ayat Al-Quran. Di antaranya kisah Luqman. Ya, kisah Luqman. Seorang yang soleh, wali daripada wali-wali Allah, itu Luqman. Jadi yang benar, beliau bukan seorang nabi, ya, bukan seorang nabi. Nah, ibu-ibu sekalian, para akhwat sekalian, bisa nanti dibacakan, ya, dibaca, direnungkan. Itu dari ayat ke-12 surat Luqman sampai ayat yang ke-19, satu halaman itu. Nah, tapi kalau saya sampaikan gambaran secara umum saja. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihat Allah memberikan contoh dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tadi, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Di antara prakteknya adalah lihat Luqman, kisah Luqman yang mendakwahkan, yang menceramahi, yang mengarahkan, yang menasehati anaknya. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Perhatian Luqman kepada anaknya, pendidikan Luqman terhadap anaknya, tarbiyah Luqman kepada anaknya, agar pertama yang diperhatikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu pendidikan Luqman pertama. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, di ayat yang ke-12 perhatikan. Ya. Jadi Luqman, ayat ke-13 ya. Ayat ke-13 Luqman berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Kata Allah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil menasehatinya. Ini mau'idhah namanya. Nasihat baik-baik, nasihat yang bijak kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Dan bunaya ini dalam bahasa Arab panggilan sayang. Nah, begitu ya. Dengan panggilan bentuk sayang, tidak beda dengan ya walad, wahai anak. Ya, itu walad dengan ya bunaya, kalimatnya. Kalau ya bunaya ini menunjukkan kasih sayang.
Apa kata Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Jadi sini penanaman tauhid kepada anak sejak dini. Nah, kita kaitkan dengan ayat surat At-Tahrim ayat ke-6. Lihat bagaimana Luqman beliau memperhatikan keluarganya sebelum orang lain. Menyeru keluarganya agar senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Luqman memperingatkan anaknya, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Ini kisah Luqman yang mendidik anak-anaknya agar mentauhidkan Allah, agar kemudian juga tidak jatuh kepada kesyirikan. Jadi poin tadabur dari kisah Luqman adalah keluarga kita pertama, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah sejak dini. Itu yang pertama. Ya, keluarga kita sebelum perkara-perkara lain, porosnya dulu, pondasinya dulu, pokoknya dulu, yang paling urgent dulu sebelum yang lain. Ada anak ya maaf, diajarkan sejak dini mandiri. Ya Bu ya, biar nanti dewasanya mandiri. Tidak mengandalkan orang lain. Betul, itu pendidikan yang bagus. Pendidikan sejak dini. Mereka diajari berbisnis sejak dini. Diajari bagaimana mencari uang sejak dini. Bagus itu. Kita tidak pungkiri itu sebuah kebaikan. Tapi ingat, yang diprioritaskan dalam kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, pertama adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Kenapa? Kalau orang tauhidnya selamat, dunia akhirat selamat. Ya, apapun kondisi dia kaya, kalau mentauhidkan Allah, maka kayanya seperti para sahabat dia, yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Kalaupun susah, dia bersabar dengan ujian kesusahannya. Kenapa? Dia yakin sama Allah. Tauhidnya matang. Ini yang pertama. Ya, bukan perkara yang lain. Penjagaan diri kita, penjagaan keluarga kita yang pertama adalah agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Karena kesyirikan menghantarkan kepada neraka. Jadi sama serupa dengan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, karena kesyirikan yang paling menghantarkan seorang hamba ke dalam neraka adalah kesyirikan. Karena dosanya adalah dosa yang paling dimurkai Allah. Dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Sebagaimana hak Allah yang paling besar, hak Allah yang paling utama, hak Allah nomor satu adalah dengan kita mentauhidkannya. Ya. Baik, kita bacakan beberapa tafsiran para ulama. Tafsiran para ulama tentang ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini. Ya, di dalam Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nar? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, yang dimaksud dengan jaga diri kalian dan keluarga kalian adalah adibuhum wa allimuhum. Ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Nah, ini juga tidak kalah penting. Mengajarkan adab sejak dini, Ibu. Sebagaimana kata para ulama juga apa? Al-adab qabla al-ilmi. Adab dulu sebelum ilmu. Nah, ini penting sejak dini juga. Diajarkan tata krama, diajarkan sopan santun. Ini tentunya tidak bertabrakan ya dengan pengajaran terhadap tauhid gitu. Karena tauhid termasuk bagian dari apa? Tauhid termasuk bagian apa ibu-ibu? Adab juga, adab kepada siapa? Kepada Allah. Adab paling pertama itu kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita mentauhidkan Allah. Makanya orang syirik itu orang yang berbuat syirik, orang yang paling gak beradab sama Allah. Gitu. Orang yang paling gak beretika sama Allah. Kita Bu, ada orang senantiasa berbuat baik sama kita. Kita gak pernah bilang makasih, gak pernah ingat dia, ya, gak pernah bersyukur sama dia. Ini orang beradab atau tidak? Tidak beradab. Sekarang Allah yang menciptakan dia, gitu.
Allah yang memberikan rizki dia. Allah yang menguji dia, tapi Allah juga yang memberikan solusi untuk dia. Lalu kemudian dia menuju Tuhan selain Allah. Dia menuju selain Allah dalam meminta solusi, meminta syafaat, berdoa dan seterusnya. Makanya Allah, ya wajar Allah paling murka kepada kesyirikan karena ya lihat kita contohkan antara manusia saja. Kalau ada orang berbuat baik kemudian tidak dibalas, ya dikatakannya apa, ini orang gak beretika, gak punya adab, gak tahu diuntung, gak tahu berterima kasih, kan begitu kalimatnya. Ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, tafsiran dari ku anfusakum wa ahlikum nara diantaranya adalah ajari adab kepada mereka dan ajari ilmu kepada mereka. Kemudian di antara tafsiran lain ku anfusakum wa ahlikum nara adalah ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Ku anfusakum maksudnya adalah bekali diri kalian dengan takwa kepada Allah. Ya, jaga dari kalian yaitu dengan apa? Menanamkan takwa pada diri dan nasihatkan takwa ini untuk keluarga. Jadi wasiatkan kepada keluarga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan kemudian makna lain, tafsiran lain adalah perintahkan mereka, tolong mereka untuk mentaati Allah. Dan kalau kalian melihat keluarga kalian melakukan maksiat, maka cegah mereka. Ini maksud dari apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dari api neraka dan juga keluarga kalian. Maksudnya bekali diri kalian dengan takwa. Bekali keluarga kalian dengan takwa. Kalau ada perbuatan baik yang diabaikan, perintahkan mereka untuk mengerjakannya. Kalau ada maksiat yang dikerjakan, maka kemudian cegah mereka untuk berbuat maksiat itu. Nah, makanya di dalam hadis disebutkan bahwa kalau ada salah satu anggota keluarga, ya terutama bapak, ya, kemudian orang tua termasuk juga ibu di sana, demikian pula juga anak, gitu ya, yang melihat ada kemaksiatan, melihat dengan mata kepala sendiri, melihat ada kemaksiatan terjadi di keluarganya, kemudian membiarkannya, maka disebut dengan seorang apa? Disebut dengan seorang apa? Istilahnya dayyus. Ya, yang tidak memiliki apa? Kecemburuan ketika salah seorang anggota keluarganya melakukan maksiat. Baik anak, baik bapak, baik ibu, dan seterusnya. Ya, dan diancam tidak masuk surga. Baik. Adapun dalam hadis Nabi SAW disebutkan atau diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, nah ini tafsiran dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di antara tafsiran adalah muru as-sabiyya bis-shalah. Ajarkan anak kecil kalian, anak-anak kalian yang masih kecil itu, ajarkan untuk mengerjakan apa? Salat. Ya. Idza balagha sab'a sinin, ketika usia mereka sudah mencapai berapa? 7. Ya, ajarkan salat. Nah, sekarang pertanyaannya, anak kita ajari salat sebelum usia 7 tahun, salah atau tidak? Tidak salah. Maksudnya 7 tahun ini mereka kan sudah mulai berakal gitu loh. Sudah mulai mumayyiz. Jadi pengajarannya lebih ketat lagi ibu-ibu gitu. Dan tidak salah ya, tidak salah ketika anak-anak itu diajarkan sejak usia 4 tahun, bahkan 3 tahun, apalagi sudah 5 tahun, sudah 6 tahun. Yang laki-laki diajak ke masjid selama masih bisa dikontrol, tidak mengganggu orang lain. Itu silahkan. Jangan kemudian berdalil dengan dalil ini ya. Kan Rasul perintahkannya 7 tahun, berarti sebelum itu nggak diperintahkan Rasul, jangan ya. Karena tidak salah. Tidak salah. Ya, anak-anak diajarkan sholat sejak dini. Nah, ini perintah Rasul, ajarkan ketika mereka usia 7 tahun untuk sholat. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau sudah mencapai usia 10 tahun dan tidak mau sholat, maka boleh dipukul. Lihat ya. Jadi ada pengajarannya, tentunya pukulannya bukan pukulan yang buat bengep gitu ya Bu ya. Buat bonyok atau apa namanya merusak kulit dan seterusnya. Nah, ini contoh arahan Nabi yang berkaitan dengan ayat ke-6 surat At-Tahrim tadi, bahwa Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api
neraka. Di antaranya dengan memerintahkan keluarga kita menegakkan sholat. Nah, ini sholat juga sama. Dan sholat ini perintah yang datang setelah tauhid. Karena sholat rukun yang kedua. Yang pertama tauhid dulu. Syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua setelahnya apa? Sholat langsung. Ini rukun Islam. Baik. Ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kemudian contoh lain. Ini contoh dari kisah Luqman, contoh perkataan Nabi untuk mengerjakan sholat. Kemudian contoh juga kisah Yusuf. Nah, di awal-awal Yusuf. Bagaimana bapaknya, siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya. Itu menasehati Yusuf. Menasehati Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan kebajikan. Ketika Yusuf alaihissalam, ya bisa dicatat atau dibuka dari ayat keempat sampai ayat yang kelima. Ya, dari ayat keempat sampai ayat yang kelima. Ya, Nabi Yusuf jadi istilahnya curhat sama bapaknya, menyampaikan mimpinya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Allah, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Apa kata bapaknya? Nah, ini kan menasihati anaknya. Qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Maka bapaknya Ya'qub alaihissalam berkata kepada Yusuf, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kepada abang-abangmu, jangan. Ya, kenapa? Nanti mereka membuat tipu daya untukmu, untuk membinasakanmu. Karena sungguhnya setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nah, di sini maksudnya apa ayat ini? Ya, tidak semua kebaikan itu kita ceritakan sama orang lain, termasuk sama keluarga kita. Kenapa? Karena manusia itu jasadnya tidak lepas dari hasad. Ya. Jadi ini tidak ada kontradiktif dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, surat Ad-Duha itu. Dan sampaikanlah, siarkanlah nikmat yang kau rasakan. Enggak. Jadi enggak semua nikmat itu kita ceritakan sama orang lain, apalagi kita tahu orang itu bisa jadi dengki sama kita, bisa jadi. Ya, di sini artinya Ya'qub alaihissalam sebagai orang tua mengarahkan anaknya kepada kebaikan agar tidak terjadi permusuhan, agar tidak terjadi ada kedengkian di antara tadi adik kakak. Jangan ceritakan, jangan. Nanti akan membuat saudara-saudaramu itu membuat tipu daya untuk membinasakan, mencelakakanmu, dan benar terjadi begitu. Ya, ini kisah bagaimana seorang ayah menjaga anaknya untuk tidak jatuh kepada keburukan dan untuk berada tetap di atas jalan kebaikan, yang mengarahkan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Ya. Demikian pula kisah Ibrahim alaihissalam. Kisah Ibrahim yang mendakwahkan kepada, ada yang mengatakan pamannya, ada yang mengatakan orang tuanya, bapaknya, ya, di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 74. Halaman 137 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan ayatnya.
Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kata Allah, ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah kamu menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat, memandang engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Nah, ini berarti mendakwahkan apa kepada orang tuanya? Tauhid, ya, agar tidak menjadikan patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri juga disembah gitu. Dakwahnya Nabi Ibrahim. Baik. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penggalan ayat sampai kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya, sudah bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Allah perintahkan agar kita menyibukkan diri pertama. Ya, menyibukkan diri dengan kebaikan, muhasabatun nafas, sebelum menyibukkan diri mengomentari orang lain. Sebelum menyibukkan diri ingin membenahi orang lain, maka tunjukkan jari kepada diri sendiri dulu. Ya, karena kita tentunya dihisab masing-masing. Sebagaimana Allah mengatakan juga, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan engkau tidak akan memikul beban yang dipikul oleh orang lain. Jadi dosa orang lain itu nggak dibebankan kepada kita. Demikian pula dosa kita nggak dipikul oleh orang lain. Tapi masing-masing kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga. Kenapa keluarga? Ya, kenapa keluarga? Karena keluarga itu adalah orang yang ada di bawah naungan kita. Keluarga itu adalah orang yang berada di sekitar kita yang paling dekat. Makanya Allah gabungkan diri dan keluarga. Ya, diri dan keluarga. Jadi keluarga itu bagian dari kita. Makanya kalimatnya pakai kata waw. Wa ahlikum, bukan summa ahlikum. Diri kalian, kemudian keluarga kalian. Tidak, tapi diri kalian dan keluarga kalian. Ya, dan keluarga kalian. Karena ya bagian dari diri kita. Tidak lepas dari kita. Gitu. Kita menasihati diri kita sebagaimana kita menasihati keluarga kita. Kita menasihati keluarga kita sebagaimana kita menasihati diri kita. Itu bagian, ya. Karena kan adanya keluarga kan dengan adanya pernikahan. Yang memilih nikah siapa? Dia. Si laki-laki memilih wanita. Wanita menerima laki-laki. Kemudian adanya keturunan. Itu kan pilihan. Maka itu berada di atas tanggung jawabnya. Gitu. Suami bertanggung jawab atas perlakuan, atas pendidikan, atas arahan kepada istri dan anak-anaknya. Dan seorang ibu, maka dia pemimpin bagi anak-anaknya juga. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu-ibu, ya jangan bilang pemimpinnya kan bapaknya. Nah, berarti dia yang tanggung jawab. Enggak, ibu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Itu hadisnya jelas, riwayat Bukhari Muslim, ya. Kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha. Wanita itu pemimpin di rumahnya. Ingat, bukan di suaminya, tapi di rumahnya. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Wahiyya mas'ulatin an ra'iyatiha. Dan dia nanti akan ditanya oleh Allah tentang siapa yang dididiknya, siapa yang di bawah naungannya, itu anak-anaknya. Baik. Kemudian jemaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, baru di sini informasi kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dahsyatnya api neraka. Nah, ini perlu kita renungkan juga. Ya, karena
Allah di sini menakut-nakuti kita. Hati-hati kalian, jaga diri kalian, pelihara diri kalian, bentengi diri kalian, jangan sampai kalian dan keluarga kalian masuk ke dalam api neraka. Nah, ini yang Allah ancamkan. Dengan apa kita jaga-jaganya? Dengan perintah Allah yang kita kerjakan, dengan berbekal takwa, dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan. Nah, ini menjaga diri dari api neraka. Allah kabarkan waquduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya. Disebutkan di dalam tafsir waquduhan nas wal hijarah itu an-nas di sini maksudnya apa? Bangkai-bangkai manusia yang dijadikan bahan bakar. Juthah itu bangkai. Bangkai manusia yang dijadikan bahan bakar neraka Allah. Kemudian disebutkan juga bahwa yang dijadikan bahan bakar neraka adalah batu. Dan batu di sini maksudnya kata para ulama diantaranya adalah al-asnam. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, ibu-ibu sekalian, itu kan mereka buat patung-patung tuh dari tanah jadi batu akhirnya kan. Atau batu yang dipahat. Nah itu juga dijadikan bahan bakar neraka. Jadi dimasukkan dengan apa yang mereka sembah dan penyembahnya dimasukkan satu neraka. Dijadikan bahan bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan ditambahkan oleh Al-Imam Al-Mujahid di mana baunya neraka itu ya batu-batuan, bangkai manusia yang tadi jadi bahan bakar neraka itu antan minal jifah, lebih menjijikkan, lebih bau aromanya daripada bangkai yang ada di bumi. Begitu. Kita kan kalau bau bangkai menjijikkan sekali ya. Ada bangkai tikus gitu yang nggak ketahuan di mana, baunya luar biasa. Ini lebih bau lagi aromanya daripada bangkai ada di bumi. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hijaratu jahannam ka hijaratid dunya. Wahai Rasulullah, apakah batu di neraka jahanam itu sama seperti batu-batu di dunia? Maka Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Demi Allah kata Nabi, la sakhratun min sikhari jahannam a'dham min jibali dunya kulliha. Masya Allah, Bu. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, satu batu di dunia, satu batu di neraka jahanam, ibu-ibu. Satu batu di neraka jahanam, kata Nabi, demi Allah lebih besar daripada semua gunung yang ada di muka bumi. Itu satu batunya. Ya, satu batu yang ada di neraka jahanam itu lebih besar daripada semua gunung-gunung yang ada di atas permukaan bumi. Digabungkan lebih besar lagi satu batu yang ada di neraka jahanam. Ya. Makanya kemudian penghuni neraka juga badannya kan dibesarkan. Ya. Badannya dibesarkan. Sampai-sampai disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW bahwa gigi gerham penghuni neraka sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Ya. Gigi gerham penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Gigi gerhamnya. Gimana kepalanya? Gimana tubuhnya? Dibesarkan. Kenapa? Agar merasakan bagaimana pedihnya dan perihnya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada seorang yang terhindar dari api neraka kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang, Allah kasihan, Allah menyayangi dia, maka Allah tidak masukkan dia ke dalam neraka. Jadi benar-benar murni karena kasih sayang Allah. Maka fawaqa syekh maghsyiyan alaihi. Nah, orang ini yang bertanya tadi, ibu-ibu sekalian, dalam hadis tentang batu yang ada di neraka langsung jatuh pingsan karena mendengar bahwasanya satu batunya ada di neraka jahanam lebih besar daripada semua gunung disatukan di dunia ini. Langsung terjatuh.
Ya. Maka Nabi SAW ketika melihat dia jatuh pingsan, Nabi meletakkan tangannya di atas hatinya, di atas jantungnya. Fa idza huwa hayyun, ternyata dia masih hidup. Jadi cuma jatuh pingsan, nggak mati. Fanadahu faqala, ya Syekh, qul la ilaha illallah. Maka Nabi menyeru orang tersebut dan berkata, wahai Syekh, katakan la ilaha illallah. Wahai orang tua Syekh di sini ya. Katakan la ilaha illallah. Faqalaha. Maka jadi tadinya ini orang kafir Bu ya. Diajak masuk Islam sama Nabi. Jadi orang kafir ini ketika mendengar bahwasanya salah satu batu di neraka jahanam lebih besar daripada seluruh gunung yang ada di muka bumi ini, langsung jatuh pingsan. Itu orang kafir takut. Maka Nabi menyerunya agar masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang tersebut, syekh tersebut, orang tua tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fabasyaruhu bil jannah, maka Nabi memberikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Masya Allah ya. Faqala ashabu ya Rasulullah, amin bainina. Naam yaqulullah ta'ala dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Maka kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apakah dia termasuk golongan kami? Maka Nabi mengatakan na'am, ya. Yaqulullah, karena Allah berfirman, dzalika, surga itu untuk siapa? Liman khafa maqami wa khafa wa'id. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang takut akan keagunganku dan orang yang takut kepada azabku. Jadi surga itu diperuntukkan untuk orang yang takut kepada neraka. Ya tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang menjaga diri dari api neraka karena dia takut kepada neraka. Dan orang yang takut kepada neraka akan menjaga dirinya. Maka orang yang menjaga dirinya akan masuk ke dalam surga. Nah ini ya, ini kaitannya dengan hadis ini. Allah perintahkan kita dan keluarga kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Orang yang menjaga diri dari api neraka berarti karena dia takut kepada api neraka. Dan orang yang takut kepada api neraka takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, walaupun hadisnya di sini statusnya mursal. Kemudian berkaitan dengan malaikat Allah, kata Allah, malaikatun ghiladun syidadun. Malaikat yang keras dan kasar. Nah, lihat disebutkan di dalam hadis bahwasanya malaikat-malaikat tersebut adalah tabiatnya keras dan kasar. Bahkan kata di dalam riwayat dikatakan qad nuzi'at min qulubihim ar-rahmah bil kafirina billah. Mereka itu telah dicabut rasa kasih sayangnya dari hati mereka, khususnya kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi malaikat-malaikat ini sengaja diciptakan oleh Allah, tabiatnya keras, tabiatnya kasar, dan tidak punya rasa belas kasih, khususnya kepada orang yang kafir. Ibu-ibu kita di dunia ini Bu, ya, jangankan kepada orang beriman ya Bu ya, orang beriman itu ngelihat orang di luar agama kita, tapi dia kesusahan, kasihan nggak Bu? Kasihan. Rasa kasihan, belas kasih yang ada dalam hati kita, siapa yang munculkan? Allah. Yang munculkan Allah. Nah ini malaikat, bayangkan ibu-ibu. Ini malaikat dicabut rasa belas kasihnya oleh Allah dari hati mereka. Jadi malaikat juga punya hati. Dicabut rasa belas kasihnya oleh Allah. Karena mereka akhirnya apa? Keras, sadis menyiksa orang-orang kafir. Nggak ada lagi. Ya Allah kasihan mereka. Nggak ada lagi. Karena Allah sudah cabut rasa kasihnya itu. Ya, untuk menyiksa orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sifat mereka kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'sunallah ma amarahum. Mereka tidak akan durhaka sama Allah. Dan mereka senantiasa taat sama Allah. Kata Allah, siksa. Ya, mereka tidak akan pernah membangkang. Nah, maka kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa haula'uhum az-zabaniyah, ayadan billah. Mereka adalah malaikat-malaikat apa? Zabaniyah, yang berada di neraka Jahannam, ya, yang menghisap orang-orang yang masuk ke dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kita untuk kemudian menjaga diri dari api neraka, demikian pula keluarga kita ya dijaga, dicegah agar tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in.
ayat dalam surat At-Tahrim ini ya, sebagai penutup sebelum barangkali ada pertanyaan ya boleh di. Allah juga mengatakan, jadi ini perintah dakwah Nabi ya, ketika Nabi dulu kan dakwah awalnya sembunyi-sembunyi ya. Dan ketika sembunyi-sembunyi itu Allah perintahkan Nabi juga untuk berdakwah kepada keluarganya dulu yang terdekat. Jadi sebelum kepada orang lain terang-terangan, itu Nabi Allah perintahkan untuk berdakwah kepada keluarga terdekat dulu. Dalilnya surat Asy-Syu'ara. Dalilnya surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat. Jadi ini memulai dari yang terdekat dulu. Al-aqrab fal-aqrab. Yang dekat dulu baru nanti gitu ya. Nah, makanya memberikan nafkah juga demikian ya. Yang terdekat dulu, keluarga dulu sebelum orang lain. Ya kalau ada orang yang memang perlu diberi nafkah, perlu dibantu dari keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita orang-orang yang mampu ya, maka tidak salah kita memberikan kepada orang lain dahulu. Baik. Jamaah zanillahu iyyakum ajmain, faidah yang bisa kita petik ya, dari ayat ini bahwa setiap orang beriman, selemah apapun imannya, maka mereka masuk dalam setiap perintah dan larangan Allah. Setiap orang beriman, selemah apapun imannya, maka dia masuk dalam perintah dan larangan Allah. Jadi berlaku perintah dan larangan Allah untuk dia. Dan tentunya semampu apa yang dia mampu, apa yang dia miliki untuk mengerjakan perintah. Dan kemudian dia berjuang juga untuk meninggalkan larangan. Kemudian yang kedua, yang sebagaimana tadi kita singgung, keluarga adalah bagian dari hidup kita. Maka perhatian keluarga pada keluarga ya, hampir sama begitu ya. Atau datang setelah perhatian kita terhadap diri kita sendiri dulu. Jadi keluarga termasuk bagian dalam kehidupan kita dan prioritas kita. Kemudian yang ketiga terakhir ya, bahwasanya Allah menciptakan malaikat itu berbeda-beda karakternya. Berbeda-beda juga fisiknya. Bagaimana penjaga surga, penjaga manusia, pencari majelis ilmu, penjaga neraka, semuanya beda-beda. Tidak sama ya. Fisiknya enggak sama. Sama seperti yang Allah katakan tentang sayap malaikat ya, ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 600 sayap, bagaimana Jibril alaihissalam. Jadi fisiknya beda-beda. Bagaimana manusia kan fisiknya beda-beda, hewan fisiknya beda-beda, demikian pula jin, malaikat pun demikian, fisiknya beda-beda. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita beralih kepada sesi tanya jawab ya. Afwan Ustadz, mungkin tidak sesuai tema. Ya, ini masih ada kaitan dengan tema sebetulnya. Apa saja yang termasuk syirik atau musyrik? Jadi syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya, pelakunya. Dinamakan musyrik, orang yang berbuat syirik. Ya ini pembahasannya lebar sekali, panjang sekali sebetulnya. Syirik itu banyak. Jenis-jenis syirik banyak. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar tentunya ya ketika seorang itu menyembah selain Allah. Atau dia menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Kemudian contohnya lagi dia meminta kepada selain Allah, padahal orang itu nggak mampu, nggak hadir di hadapan kita. Misalnya kita mengatakan orang yang gaib di sana, baik orang masih hidup atau orang sudah mati, kita minta ya fulan,
ya fulan saya punya hajat. Nah, ini syirik. Meminta kepada selain Allah apa yang tidak ada di hadapannya. Orangnya nggak ada di hadapannya, beda sama kita minta kepada orang lain tolong bantuin saya. Nah, itu bukan syirik ya. Minta bantuan. Ada orangnya dan dia mampu untuk menolong atas apa yang kita minta, maka tidak syirik. Tapi kalau orangnya tidak ada, gimana kita minta kepada orang yang tidak ada di hadapan kita? Ya, itu diantaranya. Kemudian diantara bentuk syirik adalah mengaitkan kejadian alam dengan nasib, begitu. Jadi nasib baik atau buruk kita dikaitkan dengan kejadian alam, menerka-nerka, atau disebut dengan tatoyur. Ya, kalau dulu dengan burung. Kalau burungnya pergi ke arah sana, wah nanti sial. Nah, ini menetapkan satu nasib dengan kejadian alam, dengan kejadian apa yang di hadapan kita, maka ini juga termasuk bagian dari kesyirikan. Kemudian bersandar kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Misalnya kita bertawakal rezeki kita, ini bisa masuk syirik kepada makhluk, bukan kepada Allah, kepada perusahaan, kepada bos. Nah, ini bisa syirik kalau hati kita bergantung kepada mereka, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan anak itu memakai binti ayahnya atau ibunya. Ya, nggak usah pakai binti juga nggak masalah. Mendoakan anak langsung aja. Ya tidak masalah. Kalau binti ya wajib ayahnya. Karena anak itu disandarkan kepada ayahnya, ayah biologisnya ya. Fulanah binti fulan. Kecuali Nabi Isa ibnu Maryam. Karena memang tidak ada bapak. Allah langsung tiupkan ruh kepada janin Maryam. Bagaimana sikap orang tua pada anak-anaknya atau cara mengajarkan anak-anak tentang agamanya di tengah-tengah zaman sosmed sekarang yang lebih dominan, bahkan tidak bisa menghindari dunia sosmed dan game. Kalau anaknya masih kecil, nah ini tadi saya pengen sampaikan tapi lupa dan teringat dengan pertanyaan ini. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau anak itu khususnya anak yang belum dewasa, bahkan sudah dewasa dan ibu punya kekuasaan, orang tua itu punya kekuasaan, di mana bisa memilih untuk anak, bisa mencegah anak, maka lakukanlah. Misalnya memberikan ketetapan kepada anak nggak boleh pegang HP, nggak boleh punya media sosial, silakan lakukan. Ya, beda kalau udah dewasa yang kita nggak bisa kontrol secara apa namanya ketat gitu ya. Tapi kalau masih anak-anak bisa kita ya nggak usah kasih HP begitu biar nggak main game, nggak main sosmed. Nah beda kalau sudah dewasa. Sudah dewasa caranya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Orang tua sama seperti setiap dai. Perintahnya adalah hanya untuk menyampaikan, mengarahkan. Adapun menetapkan anak ini berada di atas hidayah Allah, menerima dan seterusnya, itu hanya ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya kalau orang tua itu nggak boleh stop, nggak boleh berhenti mengarahkan anaknya, mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, menasehati anaknya, memotivasi anaknya, mengingatkan anaknya, itu nggak ada kata berhenti. Jadi itu sikap orang tua. Jangan pernah berhenti mengajarkan kebaikan kepada mereka. Dan ingat orang tua punya kuasa atas anaknya. Punya kuasa atas anaknya. Maka orang tua ini ya bebannya tidak ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan anak-anak dan mengarahkan anak-anak, menjaga anak-anak berada di atas jalan yang benar dan jalan yang baik. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan masih ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, terima kasih para ummahat, para akhwat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita tentunya berdoa kepada Allah di penutup kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, penjagaan kepada keluarga kita semuanya. Allah jadikan pemimpin-pemimpin keluarga, pemimpin-pemimpin yang adil. Ya, dalam artian di sini adalah seorang ayah, seorang bapak, seorang suami, ya, pemimpin yang senantiasa diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi keluarganya keluarga yang baik, keluarga yang penuh keberkahan, ya, keluarga yang senantiasa berada di atas jalan Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keturunan, ya, anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh, yang apabila kita mendahului mereka, mereka tidak henti-hentinya mendoakan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi min asyurur wa na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah, meminta, bermunajat agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari keburukan-keburukan, terutama keburukan yang ada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.